Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. sekalian, Eh, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, Bapak Ibu sekalian? Agak lemah. Terdengar. Baik, baik. Oke. Eh, Pertama-tama kami menunjukkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa rawuh pada agenda webinar yang keempat dari tempat kami, dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembangunan Serta DIY. Dalam hal ini kami dari Sekretariat Badan Pengelola Geopark Jogja yang mempunyai agenda kegiatan pada hari ini. Yang kedua, kami aturkan banyak terima kasih pada Pak dan Ibu narasumber, Pak Yono dari FIP Arkeologi UGM Yogyakarta dan Iya. Mbak Niken dari BPKTAG LSM Yogyakarta, mewakili mengganti Pak Agus, Dr. Agus. Selamat siang, saya menyapa dulu Pak Dr. Prastiadi, Pak Pras. Matur nuwun rawuhnya ada Terima kasih, Pak Janji. Terima kasih. Dr. Prastiadi, ada Dr. Sri Mulyaningsih juga dari Admin yang ikut join pada hari ini. Kalau pada sesi webinar pertama dulu sebenarnya kita sudah pernah menyelenggarakan tema geoarkeologi juga. Namun kalau yang sesi satu dulu Bu Sri latar basicnya adalah geologi dan kemudian membahas tentang arkeologi. Mungkin yang hari ini mungkin Mas Yono basicnya arkeologi dan membahas geologi. Ini hal yang cukup menarik supaya komplit gitu. Sebenarnya tema ini kita ambil dua tema ini terkait volcanostratigraphy dan geoarkeologi ini dengan latar belakang kemarin saat di Geoheritage Conference kelima di Makassar, kami mendapat saran dari Prof. Komo bahwa Geopark Jogja kalau ingin maju ke UNESCO Global Geopark mungkin bisa membahas lebih dalam terkait geoarkeologi dan volcanostratigraphy terkait Merapi. Karena ini banyak hal yang bisa menjadi kekhasan Geopark Jogja yang bisa menyibak katakanlah eh, eh, cagar budaya, bangunan cagar budaya, entah itu artefak atau itu candi yang ada di wilayah Heresmu Jakarta yang cukup banyak, atau bahkan kerajaan yang dulunya ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan kemudian pindah ke arah timur, ditengarai hal itu terjadi musnahnya sebuah peradaban karena aktivitas Gunung Merapi. Untuk itu sengaja kami pada siang hari ini mohon bantuan kepada Mas Wono dan Mbak Niken untuk bisa memberikan wawasan terkait hal tersebut di atas sebelum nanti mungkin ke depannya kami akan membahas secara detail lebih panjang atau lebih dalam terkait significant value dari geoarkeologi maupun stratigrasi vulkano yang ada di wilayah Geopark Jogja. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena ini sudah jam 1, mungkin yang pertama, ini Mas Yono dulu atau Mbak Niken dulu nih? Atau Mas Yono dulu mungkin ya, urut tua nih. Oke, mungkin Mas Yono dulu, monggo. Mas Yono, saya dapat rekomendasi nama Mas Yono dari Mbak Dian kemarin. Oh, iya. Mbak Dian juga satu alma mater dengan saya, kemarin sama-sama di S2-nya di arkeologi, tempat sama-sama apa pernah di kebudayaan. Kemarin saya sambat ke Mbak Dian, aku kira gali arkeologi sopo iki wae Mas Yono iki. Oh ya, saya dapat nomor teleponnya dari Mbak Dian Mas Yono. Iya. Oke, Nathan sebagai awalan dari kami, monggo Mas Yono yang pertama, kemudian nanti kita lanjutkan ke Mbak Niken. Waktu secukupnya kami aturkan. Iya. Matur nuwun. Apakah bisa didengar? Ampun, sakit saya. Ampun, iya. Iya. Terima kasih, Pak. Saya jadi yang pertama ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Eh,
Selamat bertemu pada webinar kali ini yang diangkat oleh Geopark Jogja. Pada kesempatan ini saya share ya. Ya, saya masih menggunakan judul sesuai tema yang kemarin diberikan, Merapi, Oke. Peradaban, dan Mitigasi. Tapi ke, mungkin bahasan saya agak lengkap, jadi tidak hanya mengarah ke geologi, tapi karena sisi arkeologi yang ada di wilayah Merapi, khususnya Merapi Selatan ini bersinggungan dengan banyak aspek, dan saya mencoba semampu saya untuk mengulas itu dalam kesempatan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah 14 tahun erupsi besar Merapi ini saya pakai sebagai pijakan awal untuk menceritakan hubungan antara Merapi dengan peradaban, karena eh, ingatan kita tentang kejadian besar dan mencekam 14 tahun lalu itu masih cukup kuat hingga saat ini, meskipun ada erupsi-erupsi yang lain, tapi erupsi yang terjadi akhir Oktober 26, 23 sampai 28 Oktober itu begitu membekas karena ada beberapa fenomena menarik yang terkait dengannya. Kemudian flashback, saya ingin melihat eh, sisa-sisa peradaban abad 8 sampai abad 10 yang eh, banyak ditemukan khususnya pada masa-masa percandian. Kemudian poin ketiga, Merapi sebagai mythical landscape, jadi sejarah dan mitos-mitos tentang Merapi atau spiritual landscape ini cukup kuat, mulai dari awal masa hidup Buddha, kemudian Islam kolonial, sampai kemudian sekarang mitos itu dibangkitkan lagi meskipun dalam kemasan yang berbeda. Ini artinya cukup relevan juga untuk membahas Merapi dari sisi ini. Yang berikutnya, peradaban Merapi dan mitigasi, khususnya dari aspek kultural, mencoba saya angkat pada bagian akhir. Itu 4 poin yang ingin saya paparkan pada kesempatan hari ini. Kemudian poin yang pertama, 14 tahun erupsi besar Merapi. Kejadian 20 sampai 28 Oktober ini dianggap fenomenal karena ketinggian awan panas yang mencapai 7,5 kilometer. Ini nanti mohon dikoreksi yang dari geologi, Mbak Dian, kalau ada kesalahan. Kemudian ini terjadi 4 tahun setelah gempa Jogja dan dianggap letusan terdahsyat sejak 1870. Nah, meskipun gempa Jogja kemudian ada letusan Merapi yang tahun 2006, tapi ternyata hanya sepersekian kalinya dari erupsi yang 2010. Kemudian eh, volume material yang waktu itu dimuntahkan oleh Merapi sampai 100 juta meter kubik, sementara yang 2006 hanya sekitar 6 juta meter kubik, berarti ini berlipat-lipat kejadian yang terjadi kejadian pada 2010 ini. Berikutnya jumlah korban yang cukup fantastis juga. Ada 386 orang tewas dan pengungsi 15.000 lebih dari area 20 kilometer, radius 20 kilometer dari puncak. Kemudian satu peristiwa kultural yang terjadi dan cukup mengagetkan pada waktu itu adalah meninggalnya juru kunci yang sudah termasyhur, Mbak Marijan.
atau Mas Panewu Suraksohargo. Yang beliau ini pada 2006 ketika terjadi letusan sudah ditibali oleh Ngarso Dalem untuk mengungsi, tapi beliau tidak mau, tetap bertahan di Merapi. Tapi yang kejadian tahun 2010 ini akhirnya beliau, beliau eh, berakhir pada waktu itu, artinya beliau itu pada saat kejadian itu. Dengan cerita kalau kita baca di media massa, kemudian di beberapa web, itu cukup, meninggalnya pun cukup fenomenal. Kemudian terkait dengan erupsi 2024, kemudian ada disusun kawasan rawan bencana Merapi dan beberapa upaya mitigasi dan radius evakuasi penduduk pada waktu itu yang cukup memobilisasi sekian banyak manusia. Ada 15.000 yang harus masuk ke wilayah selatan dan sekitarnya, sekitar di luar radius 20 km ini yang tentunya memerlukan upaya penanganan yang sangat repot pada waktu itu dengan kondisi jalan, kondisi transportasi yang sangat terbatas karena pengaruh dari erupsi, hujan abu, pasir, dan sebagainya. Kemudian pada bagian akhir, mungkin ini ada beberapa geosite Merapi yang menarik untuk dikembangkan kalau kita bicara pada koridor geopark, baik itu geological diversity, biological diversity, maupun cultural diversity yang tinggalan dari letusan Merapi 2010. Mohon maaf, ini judulnya harusnya Profil Erupsi Merapi 2010. Nanti mohon diralat sebelum di-share. Eh, Pada waktu kejadian itu, setahun setelah kejadian itu, saya sempat berkeliling di 30 dusun ini yang waktu itu laboratorium antropologi untuk riset dan aksi Laura Fakultas Ilmu Budaya UGM dari Departemen Antropologi mengadakan riset di 30 sampel, dan wilayah terparah memang area yang ada di sini seperti Kinaharjo khususnya, kemudian Turgo Tegal, hingga daerah selatan sini yaitu Brunggang yang waktu itu cukup mendominasi berita di televisi. Jadi aliran-aliran terutama Gindol dan Opak ini yang jarak jangkauannya lebih dari 15 km jangkauan lahar. Dan perlu kita ingat bahwa daerah di sini ini adalah daerah percandian dari masa pengaruh Hindu Buddha yang paling padat. Justru candi-candi besar, Prambanan, Kedulan, Sambisari yang eh, tersebar di wilayah kawasan rawan bencana ini jejak-jejak peradaban lama di daerah yang dari segi kawasan rawan bencana paling parah ini berada di satu lokasi yang sama. Nanti saya coba mereview kembali beberapa kajian arkeologi dan apa sih hubungannya dengan peradaban Merapi. Ini statistik tentang jarak luncuran bahwa 15 kilometer ini cukup jauh, ada yang 20 kilometer tapi terjadi 1822. Ya, jadi fenomenal memang letusan yang terjadi pada tahun itu. Nah, sekarang gambaran tentang Merapi dan peradaban klasik. Pada peta yang kanan, ini tadi saya singgung tentang area bencana Merapi yang mengarah ke daerah ini.
Dan ini dari titik-titik yang kami kumpulkan dari berbagai sumber, termasuk hasil jalan-jalan saya plot tentang temuan-temuan eh, apa namanya situs dari periode percandian ini cukup banyak. Ada 409, ini termasuk yang di daerah Temanggung itu yang dekat dengan Liangan. Tapi saya akan fokus ke sini. Konsentrasi temuan itu paling banyak ada di daerah ini. Kita bandingkan dengan yang di sisi timur Merapi. Sisi timur Merapi yang relatif aman dari eh, bencana erupsi karena ada mitos Gunung Bibi yang merupakan sisa kepudan Merapi tua yang menghalangi letusan ke arah timur. Ini kemudian dari wilayah timur relatif aman, sehingga candi-candi yang ada di sekitar Boyolali ke atas sampai Merapi ini ketinggian termasuk di timur laut, ketinggiannya bisa berada pada eh, level yang radius yang dekat dengan kawah. Sementara yang di selatan wilayah binaan Merapi yang relatif lebih datar dibandingkan dengan yang lain di daerah ini. Itu percandian, kompleks percandian mungkin eh, candi Kimpulan yang ada di UII itu termasuk candi yang di bawah, yang di level atau ketinggian yang paling tinggi, sementara yang lain ke bawah, area sekitar dataran kaki atau lereng bawah ke bawah ini yang kompleks, candinya cukup besar, menyambung dari yang dari aliran Kali Progo. Ya, ada beberapa pendapat yang mengkaitkan itu dengan konsep-konsep yang berlangsung di India bahwa wilayah itu memiliki sumber daya lahan yang cukup baik dari segi konseptual, tapi apakah karena persoalan itu atau ada persoalan lain yang lebih penting yang mempengaruhi sebaran itu ada di area ini. Kalau dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, kenampakan tekstur topografi yang ada di wilayah ini sekarang yang eh, paling halus dibandingkan daerah lain. Jadi area lintasan lahar ini yang paling halus, tapi ternyata 7 meter, 4 meter, 2 meter di bawah endapan ini sisa-sisa peradaban lama kita temukan. Tuh. Saya lanjut. Nah, jadi jejak kebencanaan Merapi masa percandian itu yang pertama, landscape terkubur dari percandian di lintasan lahar. Justru pada daerah lintasan lahar ini candi-candi kita temukan cukup banyak dan besar-besar. Yang paling parah di sini adalah hanya Candi Sambisari dan Candi Kadisoko ini di aliran Kali Kuning, ya, dipisahkan oleh aliran Kali Kuning. Terkubur untuk Candi Sambisari itu lebih dari 7 meter. Kemudian ada Candi Kedulan, ini yang terkubur sekitar 4 hingga 5 meter. Kemudian Candi Morangan itu tepat berada di sisi Sabo yang dibangun untuk pengendalian lahar. Tapi beberapa area di dalam Sabo itu sendiri kita temukan juga banyak batu-batu candi yang kemungkinan dulu bagian dari Candi Morangan. Kemudian situs Wonoboyo yang ada di sebelah timur Prambanan, di mana emas cukup banyak ditemukan, mata uang perhiasan yang sekarang disimpan di Museum Nasional di Ruang Emas. Kemudian Candi Kimpulan nih yang di UII dan masih banyak lagi, termasuk yang di sisi barat yang kemudian sampai ketika akan dibuka candinya dipindahkan karena dia berada di eh, bibir sungai, ya kalau tidak salah Sungai Pabilan yang ada di lereng barat Gunung Merapi yang termasuk lintasan lahar yang cukup kuat juga pada letusan 2010. Kemudian yang kedua, eh,
kebencanaan Merapi ini bukan hanya eh, berupa banjir lahar yang menimbun candi-candi itu, tapi juga pyroclastic fall atau pyroclastic jatuhan juga ditemukan beberapa jejaknya di candi-candi di wilayah perbukitan. Jadi wilayah perbukitan itu terselimuti juga dengan abu vulkanik yang jatuh dari hujan abu. Contohnya seperti yang di candi yang di dekat Kali Blongkeng, Candi Gunung Sari, dan candi-candi lain yang di atas perbukitan. Kemudian kerusakan sarana irigasi lama. Nah, data irigasi ini memang nanti saya bahas lagi di bagian belakang. Untuk wilayah percandian yang ada di wilayah lereng selatan Merapi baru ditemukan di Candi Kidulan dan itu pun diberitakan ada kerusakan yang berkali-kali akibat percandian, akibat peristiwa yang eh, kebencanaan yang ditimbulkan oleh Merapi. Kemudian tadi disinggung perpindahan pusat kerajaan Jawa Timur ini ada yang mengkaitkan dengan erupsi besar Merapi 1006, tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa erupsi 1006 itu bukan satu-satunya aspek yang mendorong terjadinya perpindahan ke Jawa Timur, tapi masih ada beberapa peristiwa yang lain. Nah, dari gambaran tentang jejak kebencanaan Merapi ini, maka satu hal yang kita lihat bahwa kepadatan populasi candi, terutama di lereng barat daya sampai tenggara Merapi, itu menunjukkan kepadatan populasi manusia waktu itu. Kemudian secara vertikal, tebal tipisnya endapan yang menutup banyak candi itu juga memberikan kesan dan ekspresi tertentu tentang topografi lama wilayah selatan Merapi yang jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Ya, ini eh, kalau kita petakan level ketinggian kaki candi ini akan kelihatan sekali bahwa ada beberapa blok atau area administrasi di sebelah selatan Merapi yang terpisah-pisah oleh banyak sungai, sehingga kelompok candi ini benar-benar menempati wilayah interfluve atau wilayah antar sungai yang berbeda-beda. Kemudian dari berbagai jejak kebencanaan ini, gambaran aspek-aspek bentang lahan lama atau relic landscape seperti aspek hidrososialnya bagaimana, perhubungan pada waktu itu bagaimana, selama ini memang masih suram ya, masih samar sekali. Ada satu prasasti yang tadi di daerah Kedulan itu menceritakan suatu prasasti eh, Teluron yang menyebut ada pembangunan bendung di Kali-Kalian, itu nama yang disebut di dalam prasasti. Nah, ternyata kita lacak ke lokasi ada toponimi lama yang namanya Ngalian, yaitu daerah di aliran Kali Tepus antara eh, Kali Kuning dengan Kali Opak. Di sana ada irigasi yang kemudian dibangun pada masa Belanda, tapi belum tentu bahwa itu irigasi yang dibangun pada masa Raja Balitung kira-kira 900 tahun yang lalu yang ditulis di dalam prasasti tersebut. Karena kalau benar lokasinya di situ, pasti juga eh, keberadaannya atau levelnya dia berada di sekitar 7 meter kedalaman sekarang. Nah, ini kan penelitian arkeologi ke arah itu jelas jelas tidak bisa dilakukan melalui ekskavasi secara dugaan, tapi juga harus ada pencitraan bawah tanah yang mungkin seperti yang dilakukan di Candi Kedulan, yang dilakukan oleh teman-teman dari MIPA antara lain.
perlu juga dilakukan untuk melacak ini. Karena ini sarana irigasi satu-satunya yang ada di wilayah Percandian Jawa Tengah yang data yang saya peroleh. Lalu kan muncul pertanyaan, kalau candi sepadat itu, dengan populasi sebesar itu, tapi rekayasa irigasi tidak ditemukan, bukti rekayasa irigasi tidak ada, sementara candi-candi pada kelompok Merapi ini adalah candi-candi pada peradaban agraris. Tentunya pengolahan lahan, irigasi menjadi hal yang penting. Dan muncul pertanyaan terus, bagaimana dulu mengelola sawah, mengelola ini, apakah tidak hanya menggantungkan pada hujan atau memang ada irigasi, tapi datanya sangat minim, bahkan hanya satu-satunya. Ini berbeda dengan ketika nanti pindah ke Jawa Timur, eh, hidrososialnya begitu dominan. Kemudian eh, banyak tangible dan intangible heritage terkait adaptasi dan kebencanaan Merapi, termasuk candi-candi itu sendiri merupakan salah satu tangible heritage yang menunjukkan cultural diversity yang dibaliknya didukung oleh intangible heritage yang cukup kuat dalam bentuk mitos-mitos dan legenda, kepercayaan, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Nih, membandingkan dua wilayah tadi, wilayah yang ada di sebelah barat, yaitu wilayah Merapi, Percandian Jawa Tengah, dan sedikit menengok ke timur, ini gambar rumah yang ada di eh, relief Ramayana Candi Prambanan. Sedangkan ini yang ada di Candi Panataran di Jawa Timur. Ada yang berbeda bahwa genteng yang ada di candi-candi Jawa Tengah ini enggak, pada relief ini belum tampak. Atap digambarkan datar, sehingga kemungkinan besar adalah dari ijuk. Sementara tekstur genteng pada percandian di Jawa Timur digambarkan cukup jelas. Dinding juga dari bambu gedek. Ini kalau kita perbesar kelihatan sekali gambar anyamannya. Nah, pertanyaan saya, dengan teknologi bangunan dari ijuk, dari bahan organik bambu seperti ini, bagaimana ketika terjadi hujan abu, awan panas yang menimpa wilayah selatan Merapi? Itulah sebabnya juga kita tidak menemukan atau jarang sekali menemukan genteng pada penggalian candi-candi di sebelah selatan Merapi. Genteng baru dikenal ketika nanti mulai masuk Islam, Mataram Islam, dan lain-lain. Nah, ini peralihan peralihan peradaban bahkan yang menyentuh teknologi yang paling primer pada masa itu, yaitu pembangunan rumah. Nah, dari gambaran ini kan jelas sekali bahwa peradaban non-genteng dan peradaban genteng atau peradaban terakota dan yang non-terakota ini memiliki implikasi yang sangat kuat pada aspek-aspek yang lain, aspek sosial, ekonomi, dan lain-lain. Bahkan juga candi-candi yang terbuat dari ada unsur batanya di wilayah ini sangat sedikit, sementara yang di timur dominan. Ini sekedar membandingkan dulu kondisi nenek moyang kita pada era perjanjian dan bagaimana mereka berdialog dengan Merapi dengan teknologi yang eh, sangat minim, bahkan rawan terbakar. Apakah ada mitigasi tertentu? Kemudian pertanyaan kita ke arah ke sana.
Memang kalau kita bicara mitigasi pada masa ini itu belum kelihatan nanti ketika kita mencoba menarik hubungan antara eh, beberapa mitos yang muncul kemudian, terutama mitos yang muncul sejak era Kota Gede, ya, sejak era Kota Gede abad lima- 15-16 itu eh, kita baru bisa memperoleh gambaran tentang mitigasi bencana Merapi pada Candi. Itu gambaran fisik dari aspek percandian yang coba kita ungkap dari kondisi yang ada di bawah selatan, di lereng selatan Merapi. Poin yang ketiga, kalau kita melihat Merapi, bahkan hingga masa sekarang pun, kenampakan landscape spiritual itu begitu kuat, yang justru tidak tampak pada era-era perjanjian. Kecuali kalau kita mengkaitkan mitos atau legenda gunung dengan pemilihan lokasi bagaimana gunung disakralkan itu dari kitab-kitab yang India. Tapi pada mulai Islam, antara Islam sampai sekarang, landscape ini begitu kuat. Apa itu spiritual landscape? Yaitu cara manusia membayangkan kekuatan spiritual atau energi dari tempat tertentu. Itu bayangan akan kekuatan di luar manusia yang dirasakan tapi tidak tampak, membawa sikap tertentu pula dalam berhubungan atau dalam menghadapinya. Adanya mythical landscape ini, mythical space ini memberikan kesempatan bagi manusia untuk menciptakan gambaran tersendiri tentang dunia. Nanti kelihatan sekali bagaimana peradaban Jogja baik dari apa namanya, dari aspek fisik maupun aspek spiritual memiliki mendapat pengaruh yang kuat dari mythical space ini. Kemudian mythical space juga menjadi kiblat tertentu bagi manusia. Muncul nanti ada sumbu imajiner, kemudian sumbu filosofi yang muncul belakangan sebagai produk mitos baru, kemasan mitos baru yang juga berbau pada mythical space. Nah, terkait dengan sumbu-sumbu itu, eh, sebelum masuk ke itu, beberapa contoh dari pandangan tentang mythical landscape Merapi yang mengisi peradaban Jogja bahkan hingga saat ini. Mitos lokal tentang Empu Permati dan Empu Rama. Ini hanya sebagian kecil saja. Sebagian kecil dari mitos-mitos yang ada di wilayah Merapi. Ada Mbah Petruk, ada Kiai Sapu Jagat, ada Gunung Bibi, sampai dengan nanti bagaimana petilasan-petilasan yang ada. Ini seolah-olah memberikan privilege pada tokoh-tokoh tertentu untuk dihormati melalui berbagai eh, upacara. Bahkan keraton hingga sekarang masih tetap melakukan eh, apa namanya, penghormatan terhadap Kiai Sapu Jagat di Kinaharjo, kemudian juga eh, Gadung Melati pada upacara-upacara pelabuhan yang diselenggarakan hingga saat ini. Ini ya, untuk gambaran ini mengingatkan kita bahwa wilayah atau daerah yang dinamika alamnya cukup tinggi, kemudian akan memunculkan personifikasi-personifikasi pada eh, geosite-geosite tertentu. Di Yunani Romawi misalnya, ada sekian puluh dewa yang masing-masing mewakili kejadian alam. Ini baru dari satu Merapi, tapi cukup kuat pengaruhnya terhadap peradaban Jogja yang kemudian nanti di sebelah selatan ada mitos yang berbeda lagi, yang secara geomitologi sebetulnya
fenomena alam, fenomena kebumian yang ada di selatan dan di utara, Laut Selatan dan Gunung Merapi. Ini merupakan menggambarkan satu proses, satu rangkaian geologi tentang bagaimana pergerakan lempeng tektonik bisa menghasilkan aktivitas berupa erupsi. Dan penempatan Keraton Jogja sendirian akhirnya kan merupakan sisi yang paling cocok antara gambaran kosmologis itu dengan aspek geografis yang dipilih untuk ditempati sebagai lokasi kota. Karena eh, jalur besar dari apa namanya dari selatan ke utara ini menempatkan eh, Keraton Jogja berada di tengah-tengah, yang kemudian mitos sumbu imajiner pada apa namanya masa pemerintahan Panembahan Senopati mulai mengkaitkan membaca fenomena alam itu dalam bentuk cerita seperti itu, yang kemudian itu masih diingat dan masih eh, apa ada di dalam benak masyarakat sekarang dengan berbagai apa namanya ritual-ritual yang ada. Nah, terkait dengan sumbu, saya juga menjadi tertarik ketika melihat posisi Turgo ini. Terus terang ini otak-atik mencoba menghubungkan antara deretan Candi Borobudur, Mendut Pawon yang dahulu dianggap, yang hingga sekarang dianggap sebagai tiga serangkai candi dalam satu garis ini. Kemudian kalau kita tarik lurus persis pada Bukit Tugu, di mana eh, di situ kita temukan mythical space juga dengan adanya petilasan dari eh, Syekh Jumadil Kubro. Jadi ini salah satu bukit keramat karena di puncaknya terdapat petilasan salah satu wali terkenal dari Uzbekistan, yaitu Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar, yang kemudian disebut Jumadil Kubro atau Syekh Kubro atau Kiai Turgo, yang wafat abad 14. Kemudian di bukit ini dengan ketinggian ketinggian 1275 meter yang berada di barat daya Gunung Merapi, dan ini lebih tua dari Merapi yang sekarang karena ini bagian dari Merapi tua, memiliki kenampakan yang sangat menonjol sehingga memberikan kesan tersendiri, yang kalau kita berdiri di Arupadatu Borobudur pada cuaca cerah, samar-samar bukit ini akan kelihatan. Tapi bagaimana hubungannya, yang satu periodenya percandian Hindu-Buddha, yang satu berkembang pada periode Islam. Nah, dalam pengamatan atau kacamata landscape, batas-batas periodisasi ini menjadi tidak begitu penting. Karena ini, di Candi Keraton Petilasan itu sebenarnya mewakili kutub keagamaan yang berbeda, kutub keagamaan dan waktu yang berbeda. Namun secara lanskap, pemahaman atas objek spiritual oleh generasi sesudahnya tidak dapat memisahkan menurut periode-periodenya. Jadi nilai nilai mistis sebuah objek justru seringkali terus terpelihara melalui kegiatan yang berorientasi padanya. Jadi eh, kita tidak perlu mempermasalahkan, lah itu kan zaman Hindu, sekarang ini zaman Islam kok dihubungkan. Ternyata ada pandangan bahwa lanskap yang kita bangun sekarang adalah mensintesiskan gambaran-gambaran pada masa lalu, entah dari masa yang berbeda, sebagai satu rangkaian atau urutan yang kemudian ini menjadi ciri peradaban Jogja, terutama eh,
pandangan terhadap objek alam dengan landasan orientasi tektonis. Berbeda dengan yang kosmis. Ini orientasi yang benar-benar melihat unsur rupa bumi itu sebagai satu bagian dari mythical landscape. Termasuk di dalamnya adalah Merapi sebagai satu mythical landscape. Nah, kemudian peradaban Merapi dan mitigasi. 2011, 1 tahun eh, setelah letusan 2010, kami yang melakukan kajian terhadap eh, dusun-dusun yang ada di sekitar Merapi, kemudian mengumpulkan beberapa bentuk informasi yang bisa kita rangkum dalam urutan seperti ini. Abad 8 sampai 9 kawasan percandian tadi sudah saya uraikan. Kemudian apa yang muncul sejak Mataram Islam akhir abad 16 yaitu kepercayaan tentang sumbu imajiner, bentuk-bentuk geomitologi, kemudian bagaimana pertempuran antara Mataram dan Pajang yang ada di Kali Opak ini kemudian tergambarkan pula peristiwa besar yang waktu itu memporak-porandakan pasukan Pajang, yaitu adanya banjir lahar dan hutan-hutan terbakar karena erupsi Merapi. Nah, itu semakin memberikan pengalaman, Beli tiket Mang hari ini terakhir. semakin memberikan pengalaman kepada kita tentang bagaimana Merapi itu harus dihargai, harus dihormati sebagai sesuatu kekuatan yang berada di atas kita. Kemudian hubungan Merapi dengan era kolonial, kemerdekaan, eh, tercatat misalnya PDAM Tirta Marta yang pada 1 Januari 26 berdiri resmi sebagai suatu perusahaan dan menghidupi Yogyakarta sebagai wilayah urban yang padat. Karena pada waktu itu eh, Water Leading Yogyakarta terbentuk dan PDAM Tirta Marta berdiri. Ini lokasi penyedotan airnya ada di Pelunyon di Kali Kuning. Kemudian kita juga memperoleh gambaran pada masa kolonial dan kemerdekaan ini tentang pembangunan sistem irigasi, pemanfaatan air tanah, dan sistem pengendalian lahar yang mulai terlihat upaya mitigasi teknis terhadap bencana Merapi mulai terlihat di situ. Dan pada perkembangan terakhir, yaitu abad modern, dengan adanya keistimewaan Yogyakarta, ada reinterpretasi lagi terhadap sumbu imajiner yang dipersempit menjadi dalam konsep saya bahwa sumbu filosofi ini meringkas apa yang ada di sumbu imajiner, kemudian dengan energi mitos itu digerakkan dengan energi yang berbeda. Suplai dana terhadap pelaksanaan mitos itu begitu besar sehingga eh, berbeda dengan mitos-mitos yang ada di wilayah pedesaan, yang ada di wilayah Merapi dan lain-lain yang benar-benar digerakkan secara eh, intrinsik dari masyarakat itu sendiri. Jadi ada reproduksi mitos yang eh, mengkaitkan peradaban sekarang dengan eh, Merapi. Jadi ini uraian yang tadi apa namanya gambaran tentang pertempuran Mataram dan Pajang yang di situ disebut juga peristiwa Merapi pada abad 16 atau 16 akhir, 1016 pertengahan, 1587 peperangan antara Mataram dan Pajang Sultan Hatiwijaya.
Nah, kita bagian yang mungkin penting dari paparan ini yaitu ada 3 gatra mitigasi bencana. Yang pertama dari regulasi dan kebijakan, kemudian penerapan teknologi dan komunikasi dan lain-lain, dan yang ketiga mitigasi secara kultural. Yang pertama, sistem kepercayaan yang kuat tentang Merapi merupakan sebuah kompleks adaptasi yang berfungsi sebagai penyangga berbagai bentuk kerjasama, komunikasi, koordinasi, dan kehidupan sosial manusia. Ini artinya dengan kepercayaan terhadap Merapi, kerjasama itu digerakkan. Ini eh, pada mitos atau tradisi-tradisi upacara yang masih virgin, yang masih asli, melalui kerjasama, komunikasi, dan koordinasi di antara komunitas masyarakat inilah kemudian mitigasi secara kultural terbentuk. Ketika eh, apa namanya keterlibatan teknologi, kemudian pendanaan dan regulasi belum begitu kuat, yang bekerja adalah eh, skema atau mekanisme mitigasi seperti itu. Aspek komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Ini mengapa ini penting? Karena dalam bahasa bahasa kebencanaan, ya, bahasa ritual itu apa namanya? Ritual menjadi modal yang cukup penting. Contohnya begini, semakin banyak orang melakukan perawatan terhadap kondisi lingkungan yang ada, baik itu perawatan mata air, kemudian perawatan sungai, kemudian bersih dusun, dan lain-lain, maka hal-hal yang anomali yang muncul pada kondisi masing-masing itu bisa diketahui secara bersama. Artinya kan kemudian mereka yang melakukan itu khususnya adalah warga-warga lokal yang begitu eh, ikatan dengan kondisi lingkungannya begitu kuat. Jadi, dan satu hal yang perlu kita pahami bahwa mitos itu menjadi relevan sekali ketika kita berada pada masa krisis. Kalau masa menyenangkan tidak apa-apa, mungkin itu kita tidak tidak memandang ke sana, tapi berbagai mitos, kemudian legenda dan folklore pada umumnya itu eh, ada kesesuaian ketika terjadi peristiwa tertentu, khususnya dalam hal ini adalah kebencanaan yang dihadirkan oleh Merapi. Jadi dua horizon antara kenyataan sehari-hari dengan mitos yang mendasarinya itu eh, benar-benar penuh. Atau mitos dibutuhkan ketika orang menghadapi sebuah problema, termasuk di dalamnya aspek-aspek yang menyangkut kebencanaan. Ya. Yang ketiga dari pendapat Rapaport bahwa ritual itu tidak hanya menciptakan suasana kebersamaan dan kesepahaman, tapi juga mengkondisikan penerimaan warga atas eh, apa namanya mekanisme yang mereka lakukan terkait dengan penanggulangan bencana. Kuncinya adalah pada bagaimana masyarakat masih bisa melakukan ritual-ritual atau penghormatan, ada merti sungai, merti desa, dan lain-lain pada kondisi yang benar-benar eh, apa, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan yang berkembang pada waktu itu. Tapi kemudian muncul sekarang komersialisasi mitos. Industri mitos yang berbasis pariwisata itu menjadi kuat lagi kalau kita sekarang melihat banyak mitos, banyak upacara yang kemudian
ditampilkan sebagai satu kajian wisata, ini ada sisi positif dan ada negatif. Secara positif artinya integrasi sosial itu masih bisa dilakukan, tapi secara negatif eh, makna yang dikandung itu eh, kadang-kadang tidak begitu penting. Yang penting adalah pada penampilan. Pada penampilan itu sebagai sebuah seni pertunjukan. Nah, kalau hal ini sudah menyangkut mitos-mitos penting seperti yang di acara Labuan, kemudian acara-acara yang diselenggarakan pada tempat-tempat yang begitu terhormat seperti di Merapi, ini nanti kesan atau kepekaan masyarakat terhadap apa yang dilakukan di dalam upacara Labuan itu kemungkinan bisa tergerus. Dan juga sisi lain, ketika tidak ada support dana untuk mitos penyelenggaraan upacara ritual tertentu, maka dia akan berhenti dan orang kembali eh, pada apa namanya eh, apa sekit se ya kalau di desa kita manas masyarakat bergerak dengan sendirinya secara otomatis untuk melakukan kerja bakti, untuk melakukan ini, tapi di kota yang disupport dengan pendanaan dan bungkusan kemasan pariwisata ini bisa saja nanti tergerus ketika support dananya tidak ada. Ini yang eh, cara bijak untuk menjadikan apa yang menjadi kekayaan budaya masyarakat ini tetap berjalan secara natural dengan misi atau makna yang tetap melekat pada masyarakat. Ini banyak kita eh, jumpai di area selatan Merapi, mitos-mitos yang sudah lama dihidupkan kembali atau dimunculkan mitos-mitos baru yang eh, dari aspek mitigasi apakah ini belum diuji, apa memiliki kekuatan mitigasi secara kultural tertentu. Tuh, jadi itu sedikit gambaran dari saya dan apa namanya selebihnya nanti pada acara diskusi akan kita bahas lebih lanjut. Gitu. Oke, betul nuwun Terima kasih, Mas. Mas Saya tutup. Mas Yuwono atas paparannya yang menarik, membuat menambah referensi kita terhadap pemahaman geoarkeologi, hubungan kait antara geologi dan arkeologi. Baik, mungkin sesi diskusi kita nanti kita eh, lakukan di sesi 3 setelah nanti Mbak Niken dari BPPTKG Daerah Seni Yogyakarta menyampaikan paparannya. Untuk bersingkat waktu, monggo Mbak Niken menyampaikan paparannya. Mbak Niken, monitor. Ada nggak, Mas? Maaf Pak, sorry, barusan. Oke, monggo. Oke. Baik, selamat siang sebelumnya. Mohon maaf, barusan saya keluar sebentar. Terima kasih sebelumnya Pak Yuwono, barusan materinya luar biasa menarik. Seharusnya Terima memang kasih. saya ditaruh di sebelum Bapak biar apa enggak apa ya materinya Bapak memang terapan ya. Jadi apa yang sudah em, nanti akan saya jelaskan sebetulnya akan lebih tergambarkan di kaitannya dengan arkeologi gitu. Tapi nggak apa-apa. Em, Perkenalkan sebelumnya nama saya Niken Anggarukmini. Saya adalah seorang fungsional penyelidik bumi di BPPTKG, Badan Geologi. Kemudian background pendidikan saya adalah teknik geologi. Dan hari ini saya akan menyampaikan
materi yang berjudul Produk Erupsi Gunung Api dan Kaitannya dengan Mitigasi Bencana Gunung Merapi. Sebelumnya mohon maaf juga karena harusnya yang mengisi hari ini adalah Kepala BPPTKG sendiri, Bapak Agus Budi Santoso, cuma Bapak Agus Budi Santosonya saat ini sedang ada kegiatan lain. Oke, saya harap sih presentasi ini dapat memberikan gambaran umum terkait basic-basic ilmu kegunung apian dan secara khususnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab kami di BPPTKG. Oke, langsung saja saya mulai. Hari ini sebetulnya banyak sih kalau untuk materi tentang eh, gunung api itu nggak akan bisa dibahas dalam waktu yang cuma singkat ini gitu. Bahkan dulu waktu kuliah juga kami mendapatkan 1 semester sendiri untuk gunung api. Nah, jadi hari ini saya hanya akan membahas sedikit, saya mampatkan menjadi beberapa pokok bahasan, yaitu ada pertama kita akan melihat tentang vulkanisme, proses pembentukan gunung api sendiri, kemudian hingga produknya, dan kaitannya dengan kawasan rawan bencana Gunung Merapi. Oke, saya izin off kamera karena presentasinya akan banyak gambar dan video, jadi biar tidak terhambat begitu ya. Oke, jadi Indonesia itu sendiri merupakan negara kepulauan ya, seperti yang kita sudah tahu, negara kepulauan dengan tatanan tektonik yang luar biasa kompleks. Dan di atas tubuhnya Indonesia ini sendiri ada 127 gunung api, yang dari 127 itu ada 69 gunung api yang mitigasinya dikelola oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. PMBG ini didukung oleh 3 UPT Balai. Salah satunya adalah kami, BPPTKG, yang bertugas dalam secara khusus mitigasi Gunung Merapi. Dan kemudian ada juga tersebar 79 pos pengamatan gunung api dan 5 diantaranya itu mengamati Gunung Merapi. Jadi dari dari total 127 gunung api itu Merapi ini cukup spesial gitu karena memiliki satu balai sendiri yang didedikasikan untuk pengamatannya, untuk pemantauannya, dan satu-satunya gunung api dengan pos pengamatan terbanyak gitu. Jadi pos pemantauannya Merapi ini yang terbanyak di seluruh Indonesia gitu. Jadi tidak semua gunung api itu cukup beruntung untuk memiliki pos pemantauan sebanyak itu, dan Merapi ini memang dijadikan sebagai salah satu percontohan lah istilahnya untuk idealnya pemantauan gunung api itu seperti apa. Kemudian bagaimana sih sebetulnya proses pembentukan gunung api gitu. Eh, jadi gunung api itu tentu saja tidak lepas dari aktivitas tektonik ya, aktivitas tektonisme yang ada di bumi gitu. Jadi aktivitas tektonik ini macam-macam jenisnya dan tiap aktivitas itu akan menghasilkan gunung api yang berbeda juga di permukaan bumi gitu. Jadi misalnya seperti di Indonesia kita ada di zona subduksi, maka akan berbeda dengan misalnya ada di Hawaii yang berada di zona rekahan gitu. Nah, kemudian magma sendiri terbentuk di bagian tektonik aktif dan karena sifatnya yang antara padat dan cair, jadi kita biasa menyebut magma ini dengan lelehan. Itu kepadatannya lebih rendah dari batuan di sekitarnya, maka magma ini akan bergerak naik ke permukaan dan dilepaskan melalui proses yang kita kenal sebagai erupsi. Nah, erupsi sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu tatanan tektoniknya tentu saja, kemudian kedalaman dari pembentukan si magma itu sendiri. Yang ketiga adalah kecepatan magma bergerak ke permukaan, dan yang terakhir adalah ada atau tidaknya kandungan gas dan jenis kandungan gasnya. Kemudian secara umum, tubuh gunung api itu meskipun di tatanan tektonik yang berbeda-beda, tapi umumnya punya anatomi tubuh yang sama. Jadi syaratnya adalah memiliki suplai atau sumber magma, kemudian ada pipa kepundan, kawah, dan manifestasi di permukaan yang berupa gas gunung api. Kemudian di
permukaan bumi bentuknya bisa macam-macam. Jadi ada yang berbentuk kerucut atau yang biasa kami sebut dengan composite volcano. Kemudian ada juga yang berbentuk mangkuk terbalik, jadi dia agak bulat gitu. Biasa kita sebut dengan cinder cone dan ada juga yang berbentuk perisai lebar. Nah, gunung api ini berdasarkan tingkat kehidupannya dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Jadi, berdasarkan tingkat kehidupannya, itu ada gunung api aktif atau intermittent, yang di Indonesia juga kita kenal dengan gunung api tipe A. Itu adalah gunung-gunung api yang memiliki rekaman aktivitas selama 2000 tahun terakhir. Sebentar ya, sorry. Um, eh, 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 eh. Um, Sebentar ya Pak ya. Oke, baik. Sorry, saya lanjutkan. Jadi berdasarkan tingkat kehidupannya tadi, gunung api itu bisa diklasifikasikan menjadi tiga. Jadi ada gunung api yang masih aktif, jadi masih ada aktivitas selama paling tidak 2000 tahun terakhir, atau sepanjang kehidupan manusia, sepanjang sejarah manusia. Kemudian ada juga gunung api dorman atau yang biasa kita sebut dengan gunung api tipe B. Ini adalah gunung api yang sebetulnya nggak ada rekaman aktivitas selama 2000 tahun terakhir, tapi masih ada aktivitas eh, vulkanik gitu. Jadi masih masih tercatat ada aktivitas vulkanik dan eh, di ada ada rekaman bahwa dia selama 10.000 tahun terakhir punya aktivitas vulkanik. Dan terakhir adalah gunung api tipe C atau gunung api mati, itu sudah tidak menunjukkan aktivitas vulkanik aktif. Nah, kemudian untuk kalau dari tipe erupsinya, itu yang kita sering mendengar ya istilah-istilah tentang erupsi magmatik, kemudian freatomagmatik dan freatik. Apa sih sebetulnya masing-masing dari erupsi ini gitu. Jadi kalau erupsi magmatik itu adalah erupsi yang dihasilkan oleh proses dekompresi gas gitu. Jadi ketika si magma ini melepaskan gas, maka yang terjadi adalah erupsi magmatik. Nah, kemudian erupsi ini akan mendorong pergerakan magma ke permukaan dan menghasilkan material segar yang disebut dengan istilah juvenil. Nah, kemudian ada erupsi freatomagmatik, yaitu erupsi yang terjadi akibat interaksi langsung antara magma dengan tubuh air. Dan adanya perbedaan temperatur yang signifikan, jadi ada saat interaksi antara magma dengan air, itu akan menyebabkan letusannya akan bersifat eksplosif. Nah, produk yang dihasilkan oleh erupsi ini biasanya memiliki bentuk yang lebih teratur dan ukuran yang lebih halus jika dibandingkan dengan erupsi magmatiknya. Kemudian yang terakhir adalah erupsi freatik. Gitu. Apa sih sebetulnya kan kita sering banget ya di Merapi juga beberapa kali terjadi gitu. Jadi erupsi freatik ini adalah erupsi yang em, tidak secara langsung melibatkan magma. Jadi mungkin magmanya masih ada di bawah, tapi kemudian di erupsinya sendiri tidak ada tanda-tanda bahwa ada magma yang keluar seperti itu. Jadi erupsi freatik ini akan menghempaskan campuran air, kemudian uap air, abu vulkanik, dan batuan vulkanik yang sudah ada atau pre-existing di dalam konduit, di dalam tubuhnya gitu. Jadi tidak akan menghasilkan juvenil. Nah, kemudian mekanisme freatik ini biasanya tidak memiliki prekursor, jadi memang umumnya sangat sering kali terjadi secara tiba-tiba. Nah, kemudian tadi berdasarkan keterlibatan magma, yang ini adalah
perbedaan erupsi gunung api berdasarkan mekanisme, berdasarkan perilakunya gitu. Jadi kalau yang kita kenal ada erupsi eksplosif dan efusif. Nah, erupsi eksplosif ini apa? Biasanya dihasilkan oleh erupsi-erupsi dengan magma yang memiliki kandungan silika Boleh, tinggi, Saf. magmanya kental. Kemudian biasanya magma yang kental ini akan kaya dengan gas vulkanik dan memiliki produk pencirinya itu biasanya tefra gitu. Nanti saya jelaskan lagi di belakang. Nah, kemudian contoh dari erupsi eksplosif ini eh, Merapi ada tentu saja. Kemudian tapi yang paling terkenal adalah erupsi Tambora yang bisa waktu itu sampai mengubah em, temperatur di bumi. Kemudian erupsi efusif itu memiliki karakter dia magmanya cair atau silikanya rendah karena dia miskin akan gas vulkanik. Nah, produk pencirinya sendiri adalah lava. Eh, contohnya yang kita tahu ada di Hawaii. Nah, produk erupsi gunung api ini berdasarkan mekanismenya itu eh, tampak di grafik ini, maka yang bagian efusif untuk erupsi efusif kita punya aliran lava dan kemudian untuk erupsi-erupsi eksplosif kita punya tadi yang sudah disebutkan juga oleh Pak Yuwono ada yang namanya piroklastik jatuhan, kemudian ada piroklastik density current atau awan panas gitu. Nah, kemudian eh, komposisinya sendiri itu adalah batuan beku. Kemudian saat terjadi proses resedimentasi atau ada proses sekunder eh, menjadi transisi kemudian masuk ke batuan sedimen. Nah, produk erupsi gunung api itu yang utama adalah batuan beku. Nah, ini mungkin sudah sering lihat ya di zaman sekolah dulu juga ada. Jadi ini adalah proses keterjadian siklus batuan itu sendiri. Nah, saya ingin highlight di sebelah sini. Jadi batuan beku itu sendiri adalah batuan yang terbentuk pertama kali dari hasil pembekuan magma. Dan itu biasanya kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu batuan beku intrusif. eh, artinya di dalam ya. Jadi batuan ini akan membeku di bagian dalam, masih di bagian bawah permukaan bumi dan biasanya terjadi secara lambat. Kemudian untuk batuan hipabisal adalah eh, itu di antara intrusif dan ekstrusif. Jadi dia saat dia bergerak ke permukaan, dia membeku di dekat permukaan gitu. Kemudian yang terakhir adalah batuan ekstrusif atau biasa kita sebut dengan batuan vulkanik. Ini adalah batuan-batuan yang membeku di luar permukaan bumi dan hasil hasilnya itu adalah batuan-batuan berukuran kristal atau berukuran mineral yang sangat halus karena pembekuannya terjadi secara cepat. Nah, produk erupsi gunung api ini biasanya kita sebut dengan tefra, dan tefra ini adalah seluruh material yang diproduksi oleh erupsi gunung api tanpa mempertimbangkan komposisi, ukuran fragmen, ataupun mekanisme transportasinya. Jadi semua ini kita sebut dengan tefra. Nah, komponen penyusun dari material erupsi gunung api ini adalah juvenil atau biasanya diisi oleh gelas-gelas vulkanik. Contohnya seperti ini. Kemudian ada litik atau batuan. Dan yang terakhir ada kristal atau mineral. Nah, ukurannya sendiri itu berkisar dari kurang dari 4 mili yang kita sebut dengan abu, kemudian 4 sampai 32 milimeter yang kita sebut dengan lapili, dan lebih dari 32 mili yang kita sebut dengan bom atau blok. Nah, ini adalah yang istilah yang akan sering kita pakai. Jadi apa sih sebetulnya yang disebut dengan abu? Abu tuh mungkin isinya sama, isinya ini semua, tapi dia punya ukuran kurang dari 4 mili. Jadi antara abu, lapili, bom blok ini mungkin sebetulnya isinya sama aja, cuma ukurannya saja yang membedakan. Selanjutnya kita akan masuk ke bahaya erupsi gunung api gitu. Nah, ini adalah ilustrasi tentang bahaya erupsi gunung api secara umum masih dengan persentase korban jiwa terhitung sejak tahun 1600 Masehi.
Jadi sejumlah 78% korban jiwa itu disebabkan oleh bahaya langsung, sedangkan ada 24% dari korban jiwa yang disebabkan oleh bahaya tidak langsung. Nah, dari total seluruh korban jiwa itu ada 33% yang disebabkan oleh awan panas, baik yang berasal dari runtuhnya kubah lava maupun kolom erupsi. Nah, apa sih sebetulnya masing-masing dari bahaya erupsi ini gitu. Jadi, yang pertama ada aliran lava. Aliran lava itu em, mungkin bahayanya tidak terlalu besar ya anggapannya. Jadi, aliran lava itu merupakan aliran yang terbentuk dari lelehan magma yang dikeluarkan dari kepundan gitu. Jadi waktu dia keluar biasanya bentuknya masih lelehan, masih pijar, masih menyala. Nah, umumnya dihasilkan oleh erupsi efusif atau pada fenomena pancuran lava atau misalnya pernah melihat ada lava fountain gitu. Kemudian korban jiwanya itu biasanya justru karena sekunder, jadi akibat rute evakuasinya terputus atau misalnya ketika si tubuh lava ini bersentuhan dengan air atau membakar tumbuhan atau material-material yang mudah terbakar yang dia lewati. Nah, jadi ini contoh aliran lava di Hawaii di tahun 2018. Waktu itu ada kasus erupsi-erupsi lava di Hawaii memang bisa mencapai ke penduduk gitu. Nah, kecepatan aliran lava ini akan bergantung kepada beberapa faktor, di antaranya adalah tipe lavanya dan derajat viskositasnya atau derajat kekentalannya. Jadi makin kental dia akan bergerak makin lambat. Kemudian em, derajat kelerengannya, jadi makin datar juga dia akan makin lambat. Tapi ketika dia curam, dia akan makin cepat. Kemudian kecepatan produksi lava pada pusat erupsi atau kepundan gitu. Jadi semakin banyak produksi lavanya, tentu saja dia akan mempengaruhi kecepatan aliran lava yang di permukaan. Em, Oke, jadi bisa dilihat ya ini ada lavanya itu masih masih panas, masih menyala di dan membakar apapun yang dia lewati. Nah, aliran lava sendiri memiliki klasifikasi yaitu ada 3 yang biasa kita kenal yaitu dengan lava pahuho atau aliran lava yang memiliki permukaan halus dan sifatnya menerus. Biasanya dimiliki oleh kandungan SiO2 kurang dari 55% atau bersifat basaltik. Kemudian ada juga lava AA yang permukaannya tidak beraturan atau kasar gitu. Em, Kemudian yang terakhir ada lava yang blocky atau aliran lava yang memiliki tubuh halus dan angular atau menyudut, namun permukaannya biasanya mengalami pengekaran. Kandungan SiO2-nya biasanya lebih tinggi daripada yang PaHuHo dan AA. Ini adalah contoh, mungkin Bapak Ibu sering melihat ya, hmm, ini adalah kekar tiang, ini adalah aliran lava dan struktur dari tiang-tiang ini dibentuk saat proses pendinginannya. Kemudian yang kedua ada awan panas. Nah, ini nih yang paling membuat heboh dan eh, sangat terkenal ya karena awan panas itu menyumbang korban jiwa paling besar sebetulnya di gunung api manapun. Jadi awan panas itu apa? Dia adalah suatu aliran dengan suhu dan kecepatan tinggi yang tersusun oleh abu, gas, dan batuan vulkanik. Pergerakannya sangat dipengaruhi oleh gravitasi dan terjadi akibat runtuh sebagian dari kubah lava atau kolom erupsi. Nah, ini adalah proses yang bisa dilihat ketika ada potongan dari kubah lava yang runtuh, kemudian menuruni lembah, biasanya akan masuk ke lembah sungai di Gunung Unzen di Jepang tahun 1991. Awan panas ini dapat bergerak dengan kecepatan hingga 150 km per jam pada suhu sekitar 100 hingga 800 derajat Celcius.
Di awan panas sendiri memiliki dua bagian. Bagian atas umumnya memiliki ukuran yang lebih halus dan ringan dari yang bagian bawah. Nah, bagian atas ini biasanya umum kita kenal dengan nama pyroclastic surge atau seruakan karena pergerakannya ini tidak memedulikan bentuk lembah. Jadi berbeda dengan pyroclastic, eh, bagian bawahnya kita sebut dengan pyroclastic flow. Pyroclastic flow ini biasanya akan mengikuti ceruknya atau lembahnya, sementara yang bagian atas ini yang kemudian bisa dilihat ini tertiup oleh angin ya, ini adalah pyroclastic surge-nya. Nah, karakter ini bentuk endapannya seperti apa? Ini adalah endapan awan panas Merapi tahun 2010 yang ada di dekat Tugu Bakalan. Sekarang sebetulnya bentuknya udah nggak seperti ini karena sudah banyak yang terpotong atau terambil gitu. Jadi karakteristik piroklastik aliran atau yang bagian bawahnya atau flow itu akan membentuk endapan dengan sortasi yang buruk gitu. Jadi dia ukuran butirnya bisa bisa macam-macam gitu. Kemudian dia bersifat loose atau lepas-lepas dengan struktur yang relatif masif gitu. Nah, saat diendapkan biasanya awan panas ini memiliki suhu yang cukup tinggi gitu. Jadi eh, bahkan setelah beberapa bulan setelah diendapkan pun dia masih bisa retain si panas yang itu tadi gitu. Nah, di endapannya biasanya akan muncul gas pipe atau bisa juga mengandung charcoal atau kayu yang terbakar seperti ini. Nah, untuk bagian atasnya atau pyroclastic surge itu biasanya membentuk perlapisan dengan tekstur yang silang siur, kemudian memiliki ukuran yang lebih halus jika dibandingkan dengan fraksi flow-nya gitu, karena dia eh, lebih ringan gitu. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan jatuhan piroklastik atau piroklastik fall. Itu adalah jatuhan material atau hujan material yang dihasilkan dari kolom erupsi saat erupsi eksplosif. Kemudian persebaran abu ini sangat dipengaruhi oleh angin. Nah, ketebalan abu ini secara umum akan berkurang seiring dengan penambahan jarak tempuh. Jadi, semakin jauh dari sumber erupsi akan semakin tipis. Jadi, memang kalau di lapangan kita akan menemukan eh, apa endapan-endapan yang sangat tebal makin dekat dengan pusat erupsinya. Seperti yang terjadi di Kelut dulu luar biasa sekali. Tahun 2014 hujan abunya bahkan sampai ke Jogja. Jadi saya nggak kebayang juga waktu itu di Kelutnya sendiri itu separah apa gitu. Nah, bahaya dari hujan abu ini bermacam-macam gitu. Mulai dari yang utama biasanya adalah pada eh, di penerbangan ya gitu. Jadi di aviasi itu eh, biasanya kita akan mengirimkan yang namanya FONA atau sebuah notis bahwa terjadi erupsi gunung api dan dari pihak penerbangan mereka akan merencanakan ulang si si jalur penerbangannya menyesuaikan dengan erupsi-erupsi yang terjadi di jalurnya gitu. Kemudian ada juga pembebanan pada bangunan, kontaminasi pada instalasi air dan bahan pangan. Nah, ini adalah tadi yang saya sebutkan ada bahaya tidak langsung ya 24% dari total korban itu eh, kenapa sih kok bisa gitu ya 24% tuh kok bahaya tidak langsungnya tuh apa gitu. Jadi tadi yang saya bilang hujan abu itu akan sangat dipengaruhi oleh cuaca, oleh angin. Nah, itu makin jauh dia memang akan makin menipis, tapi bukan berarti eh, tidak menimbulkan masalah gitu karena seperti yang di sini di bagian yang paling dekat dengan pusat erupsi atau di zona 1 itu ada pembebanan oleh abu, terus kemudian tentu saja instalasi air rusak dan segala macam. Kemudian di yang kedua ini juga ada, tentu saja masih ada kerusakan akibat pembebanan tadi, seperti yang tadi juga disebutkan oleh Pak Yuwono waktu zaman dulu, kalau rumahnya masih bahannya belum bagus, lalu kena hujan abu, otomatis tidak mampu untuk menahan pembebanan tersebut, dan misalnya orang-orang yang ada di bawah si konstruksinya akan tertimpa dan
menjadi korban. Kemudian yang di zona 3 biasanya akibat kontaminasi gitu. Jadi akibat pangannya terkontaminasi atau airnya terkontaminasi gitu. Kemudian abu yang berterbangan ini juga masih dapat menyebabkan penutupan lalu lintas udara gitu. Jadi secara kalau di zaman modern ini ya tentu saja transportasi menjadi terhambat. Nah, bentuk endapannya seperti apa? Jatuhan piroklastik itu biasanya memiliki tekstur perlapisan yang baik dengan gradasi dan sortasi butir yang baik. Kemudian struktur dalamnya masif. Kemudian makin jauh dari pusat erupsi, ukuran butir endapannya akan semakin halus. Ini adalah endapan piroklastik jatuhan di Gunung Dukono. Kemudian ini adalah hasil analisis SEM yang kami lakukan untuk erupsi Bromo 2019. Kemudian ada juga lontaran batuan, mungkin bulan Agustus kemarin, saya nggak tahu apakah sempat melihat ada video pendaki naik ke salah satu gunung di Halmahera Utara, tadi sudah saya sebutkan namanya Gunung Dukono. Itu mereka sampai ke puncak dan hampir terkena lontaran gitu. Lontaran batuan ini adalah material batuan dengan kisaran ukuran dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter bahkan yang dilontarkan saat kejadian erupsi. Lontaran material ini memang biasanya hanya terjadi di dalam jarak 5 km dari kawah, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa ketika tekanannya besar, materialnya akan terlontar lebih jauh. Suhu fragmen yang terlontarkan ini bisa mencapai 1100 derajat Celcius dan meskipun fragmen yang mengalami penurunan temperatur saat transportasi, jadi meskipun sudah mendingin ya saat dia terbang gitu, tapi panasnya yang tersisa masih cukup untuk membakar material yang dilewatinya gitu. Jadi misalnya seperti ini time lapse di Gunung Popocatépetl di Meksiko. Ini adalah lava ya yang dilontarkan gitu karena tekanannya cukup besar. Nah, contohnya yang pernah terjadi di Merapi juga yaitu tahun 2020. Ini ada sedikit typo. Jadi lontaran vulkanik itu biasanya bisa berupa fragmen material yang berbentuk padatan atau blocks ataupun lelehan seperti yang time lapse barusan atau bombs. Ini dilontarkan saat erupsi eksplosif, baik erupsi magmatik maupun non-magmatik. Jadi lontaran ini sangat dipengaruhi oleh tekanan ya. Jadi makin besar tekanan gasnya, dia akan makin heboh gitu misalnya. Nah, ini adalah contoh yang terjadi di Merapi tahun 2020, ada potongan batuan atau blok yang menembus ke stasiun pengamatan kami, stasiun pemantauan kami di Labuhan. Kemudian ini batuan lama sebetulnya, cuman karena kondisi di dalam itu panas, jadi si batuannya ini kemudian menjadi panas juga dan akhirnya menembus melewati stasiun kami dan melelehkan ini adalah alat kami sebetulnya. Nah, kemudian juga ada lahar. Lahar ini adalah aliran rombakan yang bersifat sangat pekat akibat percampuran material vulkanik dengan air gitu. Jadi lahar ini adalah sudah sebenarnya bisa jadi produk primer. Jadi saat lahar ini kejadian erupsi, kemudian terjadi hujan, nah itu kita sebut biasanya dengan lahar primer atau sekunder. Jadi setelah erupsi, atau misalnya kayak erupsinya sudah selesai, misalnya erupsi tahun 2010, kemudian terjadi di tahun 2012. Saat itu nggak ada erupsi, tapi kok masih terjadi lahar gitu. Biasanya memang yang dikenal katanya lahar dingin gitu, meskipun sebetulnya ya semua itu kita sebut sebagai lahar saja gitu, nggak panas dan nggak dingin. Nah, syarat terbentuknya lahar tadi tentu saja ada endapan material awan panas dengan kandungan abu yang lebih dari 2%. Kemudian terjadi biasanya curah hujan selama 2 jam
dengan jumlah 20 sampai 70 mm. Kemudian kelerengannya biasanya cukup curam gitu. Ada lebih dari 8%. Kecepatannya rata-rata 5 sampai 7 meter per detik. Jadi ini sebenarnya cukup tidak secepat awan panas. eh, tapi tentu saja masih berbahaya ya. Jadi seperti di video ini, dia terjadi di tubuh sungai dan orang-orang ini eh, tidak untuk ditiru, mereka memvideokan lahar ini persis di pinggir sungainya, Bu. Dan ini tentu saja sangat berbahaya. Ini terjadi di Semeru tahun 2003. Nah, endapan lahar itu ketika sudah sudah selesai proses pembentukannya, itu karakteristiknya di lapangan biasanya dicirikan dengan komposisi batuannya di dalam si endapannya itu bisa satu jenis ataupun banyak jenis gitu. Jadi bisa bervariasi dengan ukuran dan bentuk butir yang amat beragam. Kemudian biasanya memiliki sortasi yang buruk atau ukuran butirnya sangat bervariasi dan struktur bagian dalamnya masif. Ini adalah contoh endapan lahar di Gunung Guntur. Semoga belum pada lelah, mungkin bisa sambil minum kopinya. Saya lanjut ke indeks eksplosivitas gunung api. Jadi yang kita kenal dengan mungkin pernah mendengar tentang VEI. VEI merupakan satuan yang biasanya kita gunakan untuk menentukan kekuatan letusan suatu gunung api. Parameter yang dipakai dalam menentukan VEI adalah volume ejecta atau hasil letusannya, produknya itu seberapa banyak, kemudian ketinggian kolom erupsi dan durasi erupsinya. Nah, biasanya yang terjadi yang masih umum, bukan masih umum, yang sering kita lihat adalah hingga VEI 4 di Merapi itu sudah sangat besar ya gitu. Tidak terbayang kalau kita mengalami yang VEI 5 hingga 7 itu di Indonesia yang pernah terjadi adalah Tambora dan Krakatau yang kejadiannya bisa sampai endapannya bahkan bisa sampai mencapai benua lain seperti itu. Jadi tidak terbayang seberapa besarnya sebetulnya dan seberapa mengerikannya kalau kita mengalami sendiri gitu. Nah, dari yang sudah saya jelaskan dari tadi, jenis ancaman dan segala macam, gitu. Kemudian itu apa sih yang kaitannya dengan mitigasi gunung api gitu. Jadi untuk VI 1 itu biasanya jenis ancamannya itu adalah hujan abu tipis dan lapili. Kemudian perkiraan luasan ancamannya biasanya bisa mencapai puluhan kilometer untuk hujan abunya gitu. Ini karena hujan abu tadi sangat bergantung kepada cuaca ya gitu. Jadi bisa saja dia kalau nggak ada angin ya bisa aja nggak terjadi hujan abu gitu. Kemudian lontaran batu dan kerikilnya hanya mencapai 3 kilo atau biasanya masih di sekitar tubuh gunungnya. Nah, yang perlu dilakukan saat VI 1 ini ya tidak perlu panik, tidak perlu mengungsi juga, tapi kalau misalnya masyarakat panik, mungkin bisa diungsikan ke desa yang ada di bawahnya. Kemudian untuk VEI 2 sampai ketiga itu biasanya yang terjadi di Merapi adalah erupsi-erupsi efusif atau pembentukan kubah lava seperti yang terjadi saat ini. Nah, yang umum terjadi adalah hujan abu atau misalnya lapili, tadi abu yang ukurannya kurang dari 4 mili, kemudian lapili ini bisa sampai 32 mili atau 3,2 cm. Kemudian bisa juga terjadi awan panas guguran dan seruakan yang masih kita lihat terjadi juga hingga saat ini. Nah, awan panas ini bisa mencapai jarak 6 sampai 12 km dari puncak dan masyarakat di KRB Merapi diungsikan bisa saja kalau misalnya memang terjadi erupsi yang cukup besar seperti yang terjadi di tahun 2006 ya VI 2 atau 3 ini itu bisa diungsikan di luar radius 10 sampai 15 kilo. Nah, untuk VI 4 atau erupsi eksplosif kalau di Merapi itu awan panas bisa mencapai jarak
lebih dari 15 kilo gitu. Jadi bisa sampai 17 kilo saat ini dari puncak. Dan oleh sebab itu masyarakat perlu diungsikan di luar radius 20 kilometer gitu, mempertimbangkan em, eh, awan panas apa bagian piroklastik surge-nya tadi gitu. Nah, ini adalah beberapa foto yang kami simpan itu untuk erupsi Merapi kekuatan VEI 2 hingga 3 ini pernah terjadi di tahun 94 dan di tahun 2006. Kemudian untuk eh, tahun 2010 itu adalah VEI 4 dan 1931 ini sebetulnya secara jumlah endapan ada di VEI 3, namun eh, dampak yang terjadi saat itu sepertinya hampir sama dengan erupsi 2010. Nah, eh, dari hasil teman-teman di BPPTKG memetakan seluruh endapan itu tadi, jadi dari awan panas, kemudian em, jatuhan abu, sebaran laharnya gitu. Dari situ disusunlah peta kawasan rawan bencana atau KRB Gunung Merapi. Jadi kita ada KRB 3, yaitu yang paling tinggi dengan ancaman bahaya yang paling besar, kemudian KRB 2 dan KRB 1. Nah, KRB 3 ini biasanya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar, dan hujan abu yang lebat. Nah, kawasan pemukiman ini berada di luar Taman Nasional Gunung Merapi yang tidak terkena bencana erupsi. Dan ini tidak boleh dikembangkan dan dilakukan dengan pendekatan living in harmony. Jadi sebetulnya KRB 3 ini eh, diusahakan harusnya manusia sudah tidak boleh lagi tinggal di sana gitu. Karena memiliki potensi bahaya yang paling besar. Kemudian KRB 2 biasanya masih memiliki potensi aliran massa awan panas, tapi biasanya ini buffer atau bagian surge-nya tadi gitu. Jadi masih masih berupa limpasan. Biasanya dikembangkan secara terbatas dan dikendalikan secara ketat. Kemudian masyarakat di KRB 2 diharuskan mengungsi atau wajib mengungsi jika terjadi peningkatan kegiatan Gunung Merapi. Kemudian untuk di KRB 1 biasanya ini punya potensi besar terlanda lahar atau banjir karena berada di sekitar tubuh sungai. Dan saat terjadi hujan di puncak Merapi, maka kawasan ini memiliki potensi tertimpa material lumpur yang pekat gitu biasanya, atau endapan laharnya. Nah, sempadan sungainya sendiri merupakan kawasan lindung setempat dan lebarnya itu sudah ditetapkan dengan memperhatikan si bentuk atau profil sungainya. Nah, untuk Pemda biasanya bisa menetapkan sendiri, tapi perlu memperhatikan lebar minimal dari sempadan sungai. Tuh. Kemudian untuk kawasan di luar KRB atau untuk kita yang tinggal di Jogja, misalnya, itu adalah untuk arahan peruntukan kawasannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau yang berlaku di provinsi seperti itu. Nah, kemudian untuk tingkat aktivitas gunung api sendiri berdasarkan Permen ESDM nomor 15 tahun 2011 itu adalah untuk tingkat normal itu adalah hasil pengamatannya fluktuatif tapi tidak ada peningkatan aktivitas yang signifikan. Kemudian naik ke tingkat 2 atau waspada yaitu ada peningkatan aktivitas dari visual maupun instrumental dan di beberapa gunung api bisa juga sudah mulai terjadi erupsi-erupsi kecil. Nah, kemudian di level siaga itu hasil pengamatan visual dan instrumental menunjukkan peningkatan aktivitas yang sangat jelas dan cukup besar. Erupsinya juga cukup signifikan dan cukup sering terjadi.
Kemudian untuk awas atau level paling tinggi itu eh, aktivitas juga makin intens dan masyarakat diharapkan sudah tidak berada di kawasan gunung api. Nah, hubungan zonasi bahaya tadi dengan peringatan dini ya untuk Bapak Ibu yang berada di KRB 3 di level normal tentu saja sama dengan Bapak Ibu yang ada di KRB 2 maupun di KRB 1, yaitu bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Namun ketika sudah masuk ke KRB 3, sudah masuk ke level 2, maka perlu meningkatkan kewaspadaan. Dan di level siaga, untuk ibu hamil, lansia, dan difabel ini perlu segera diungsikan untuk Bapak Ibu yang di KRB 3. Sementara untuk yang di KRB 2 perlu menyiapkan diri untuk mengungsi.